Begitu Ken dan Zoya sampai di basemen dan masuk ke dalam mobil, Zoya segera meraih tangan pria matang itu. Dia tahu, Ken pasti marah mendengar itu semua. Zoya paham betul bagaimana sifat posesif Ken padanya. Nafas pria itu memburu, menahan emosinya yang terasa sudah di puncak ubun-ubun, tetapi tak sampai meledak karena ada Zoya yang menggenggam tangannya. Pelan, Zoya memegang pipi Ken, dan membuat wajah mereka saling berhadapan. Jangan salah paham, oke? Zoya bisa jelaskan semuanya kenapa Kak Nora bicara seperti itu, ujar Zoya mencoba membujuk pria matang ini, sesuatu yang baru pernah dia lakukan untuk seumur hidupnya. Dan hal ini, di luar kendali gadis itu, dia benar-benar tidak menyangka akan seperti ini, hidup berdampingan bahkan menjalin hubungan dengan pria yang memiliki usia 2 kali lipat darinya. Ada adegan harus membujuk pula. Ken bergeming membiarkan Zoya kembali bicara dan menjelaskan pernyataan Nora barusan, dia tidak mau gegabah dan berakhir dengan pertengkaran, dia tidak mau lagi Zoya mengucapkan kalimat perpisahan. Waktu Kak Nora masuk ke kamar Zoya, dan menceritakan kalau dia melihat tanda merah di tengkukku, Dedi ingat. Pada saat itu aku bohong padanya, aku bercerita kalau aku punya pacar di belakang Dedi, tapi entah kenapa dia malah menyangka Raga adalah pacar Zoya. Tentang itu, sumpah demi apapun, Zoya tidak tahu, dan Zoya berharap Dedi akan percaya pada Zoya. Trust me, oke. Tapi aku tidak suka dia menyebut kamu pacar orang lain. You are my girlfriend, no other, rengek Ken, meletakkan kepalanya di bahu Zoya manja. Tapi pada kenyataannya, Zoya memang pacar Dedi, only your girlfriend, balas gadis itu sambil terus mengusap kepala Ken, bahkan dia memberanikan diri untuk mencium pria itu lebih dulu. Merasakan kecupan Zoya, Ken menarik tubuhnya, memberi jarak untuk melihat wajah gadisnya agar leluasa. Mau cium lagi? Ucapnya semakin merengek. Membuat Zoya menghela nafas lega, gadis itu mengulum senyum, beruntung pria ini tidak jadi marah. Zoya memegangi kedua sisi wajah Ken, dan mencium bibir pria itu, tetapi tidak hanya akan menjadi sebuah ciuman singkat, bila Ken ikut menahan tengkuk Zoya. Ken menyesap kuat bibir tipis milik gadisnya, mengeluarkan segala kekesalan, hingga amarah dan rasa resah di dadanya runtuh seketika. Tak lupa jari-jari yang sedari tadi bergeming, mulai bergerak aktif. Zoya berusaha untuk menahan tangan Ken, tetapi rasanya sia-sia. Setelah itu, Ken baru menyalakan mesin mobilnya, tidak akan aman jika mereka terus di tempat ini karena masih ada Nora dan keluarganya di dalam sana. Hingga saat mobil Ken merayap di jalan raya, pria itu baru teringat dengan hadiah yang dia beli untuk Zoya. Baby, panggil Ken lembut. Orang yang dipanggil langsung menoleh. What's up, Dad? Kemarin Daddy membeli hadiah untukmu. Hadiah? Aku kan tidak ulang tahun, kenapa diberi hadiah? Itu oleh-oleh, sayang. Pacarmu kan habis pergi keluar kota, jadi pulang harus membawa hadiah. Wah, aku jadi penasaran, apa itu? Kamu lihat saja sendiri, Daddy meletakkan paperback-nya di kursi belakang. Zoya mengulum senyum, lalu mengangguk antusias. Dia mengambil paperback yang Ken sebutkan. Lalu membuka isinya, lengkungan di bibir gadis itu makin melebar. Cantik sekali dressnya. Puji Zoya. Kamu yang pakai pasti lebih cantik. Zoya hanya menjulurkan lidahnya kecil, menanggapi gombalan Ken. Lalu tangannya kembali memegang sesuatu yang ada dalam paperback itu. Apalagi ini? Bukalah, semua itu Daddy yang memilihnya. Zoya membuka kotak dengan pita berwarna pink itu pelan-pelan, dan matanya langsung berbinar mendapati kalung berlian yang sangat indah di dalam sana. Dad, are you sure? Ini semua untuk Zoya? Bukti cintaku. I love you, baby. Ken mengusap, dan mengecup pipi Zoya sekilas saat mereka berhenti di lampu merah. Dan hal itu semakin membuat pipi Zoya merona, merasakan bahagia. Dia yakin, perlahan Ken akan merasakan pula ketulusannya. Me too, Dad, jawabnya yang membuat Ken tak bisa menahan dirinya untuk tidak tersenyum pula. Sesampainya di rumah keluarga Monaco, Imelda segera meraih pergelangan tangan Raymond dan menyeretnya untuk masuk ke dalam kamar mereka. Wanita itu tak peduli pada tatapan mata Raga dan juga sang ayah, Theo. Yang dia inginkan sekarang adalah memperingati suaminya. Imelda menghempaskan cekalan tangannya dengan kasar, kemudian dia menatap Raymond dengan tajam. Kedua tangan wanita itu melipat di depan dada, seolah menunjukkan kuasanya.
Ada kesenjangan waktu di antara keduanya untuk menarik nafas dan membuangnya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Raymond. Cetus Imelda dengan jari telunjuk yang mengarah pada wajah suaminya. Seketika Raymond mengangkat kepalanya, dan membalas tatapan mata Imelda yang masih menatapnya dengan penuh amarah. Pria parubaya itu menghela nafas kasar. Imelda, jangan bicara sembarangan. Apa maksudmu seperti ini? Aku tidak berpikir apapun, balas Raymond dengan nada yang cukup tenang. Mendengar itu, Imelda justru semakin berdecih. Bersama pria ini selama 20 tahun, Raymond pikir Imelda tidak bisa membaca gelagat suaminya sendiri. Kedua manik mata wanita itu semakin menungkik tajam. Tidak berpikir apapun. Lalu untuk apa kamu bersikap seperti tadi? Jangan harap kamu bisa melakukan apapun semaumu. Ya Tuhan. Mel, sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Aku hanya apa? Awas kamu sampai berani membohongiku, Ray. Potong Imelda cepat, sebelum Raymond kembali beralasan ini dan itu. Mel, tapi bagaimana dengan Raga? Bagaimana jika Raga benar-benar mencintai gadis itu? Tanya Raymond dengan alis yang terangkat. Mau bagaimanapun, dia bisa membaca interaksi Raga dengan Zoya. Perhatian putranya itu, bukanlah perhatian biasa. Seperti ada sebuah rasa di dalamnya. Tidak akan. Aku pastikan Raga tidak akan pernah mempunyai perasaan itu, dia akan mendapatkan wanita yang lebih baik, bukan anak jalaang seperti gadis itu. Cetus Imelda menggebu. Dia tidak mungkin lupa bagaimana status Zoya di rumah Ken, anak angkat calon menantunya dari wanita simpanannya, Maureen. Raymond mendesak kesal, ingin menyahuti ucapan Imelda pun rasanya dia tak sanggup, karena pasti akan kalah lagi. Hingga akhirnya, dia pasrah, Raymond menarik dasinya yang terasa kencang dan membanting tubuhnya di sofa. Sementara Imelda melenggang ke arah lemari pakaian, mengambil satu baju ganti dan masuk ke dalam kamar mandi meninggalkan sang suami. Di sisi lain, Ken baru saja sampai di mansion miliknya, dia masuk bersama Zoya yang masih tertawa-tawa. Menertawakan Ken yang baru saja dia suruh membeli celana dalam wanita, di pasar malam yang tak sengaja mereka lewati, dan wajah Ken yang merah padam membuat Zoya terkekeh geli. Tidak pernah Ken bayangkan, nasibnya akan seperti ini, tetapi melihat Zoya tertawa hatinya pun ikut merasa senang. Dia gemas melihat gadis itu menunjukkan tawa riang di depannya, hingga Ken menarik hidung Zoya sampai memerah. Dedi sakit. Keluh gadis itu sambil mengusap-usap hidungnya. Namun, Ken tak peduli, seolah dunia hanya milik berdua dia justru mengangkat tubuh Zoya, dan mengayunkannya ke udara. Dedi, stop. Zoya takut, pekik Zoya sambil memeluk erat leher Ken, dan pria matang itu terkekeh semakin keras. Nora yang tidak pulang malam ini, dan memilih tidur di restoran miliknya, membuat Ken dan Zoya bergerak leluasa. Ken menggendong Zoya naik ke atas tangga, setiap satu tangga Zoya wajib memberi ciuman, agar naik ke atas tangga berikutnya. Dedi, curang. Zoya mau turun aja. Gadis itu meronta-ronta dalam gendongan Ken, tapi pria itu justru semakin kuat menahan tubuh Zoya. Ini bukan curang, sayang. Tapi kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan, balas Ken. Mendengar itu, Zoya mendengus kasar. Membuat Ken menggigit dagu gadis itu, dan lekas membawanya masuk ke dalam kamar. Dad, kenapa ke kamarmu? Tanya Zoya dengan kening yang mengernyit heran. Ken menyeringai penuh. Pasti ada udang di balik batu, batunya hilang gajahnya datang. Kita coba suasana yang baru. Bisik Ken mendayu. Suasana apa? Zoya berlagak polos, padahal sudah hafal akal bulus pria yang sedang menggendongnya. Ah sudahlah, jangan banyak bertanya. Nanti kamu juga tahu saat pintu ini sudah tertutup dengan sempurna. Berak. Ah. Dedi ular pitonnya. Menghabiskan malam yang indah berdua, bintang dan bulan yang menggantung di angkasa selalu menjadi saksi, bagaimana membaranya api gairah di antara keduanya. Suara nafas mereka terdengar masih sangat nyaring, sisa pelepasan mereka yang terakhir. Baby, panggil Ken, sambil mengeratkan pelukannya di pinggang ramping Zoya. Wajahnya yang berbulu mengusak-ngusak di punggung gadis itu. Membuat Zoya beringsut merasakan geli. Dedi, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu lelah, sayang? Tanya Ken, berganti mengunci pergerakan Zoya dengan kaki jenjangnya.
Zoya menghembuskan nafasnya kasar. "Yah, lumayan. Aku ingin segera beristirahat, jadi berhentilah menggodaku. Good night." Hei, sayang. "Aku tidak akan menggodamu, tapi aku ingin bercerita tentangmu. About me." What is that? Zoya berusaha melonggarkan pelukan Ken, lalu membalikkan tubuhnya, agar wajah mereka saling berhadapan. Zoya sedikit penasaran. Tatapan keduanya bertemu, setiap kedipan mata gadis itu mampu membuat Ken mengulum senyum. Dia mencium kening Zoya lebih dulu. "Aku sudah lama menyukaimu, ini adalah rahasiaku," ujarnya tanpa ragu. Mendengar itu, kening Zoya melipat, ingin Ken lebih mendetail menceritakan apa yang pria itu ucapkan. "Maksud, Daddy? Sejak momimu masih ada, Daddy sudah mulai menyukaimu, Zoe. Kamu tahu kenapa Daddy tidak pernah bicara berdua denganmu?" Dengan polosnya Zoya menggeleng. Ken tersenyum kecil, lalu memainkan rambut Zoya. "Daddy takut tidak bisa mengendalikan diri, Daddy takut ular piton tidak sabar ingin melilitmu. Jadi yang bisa Daddy lakukan hanya menghindar. Jadi Daddy bersyukur saat Mommy meninggal?" Tanya Zoya dengan tatapan tak suka, seolah Ken mengambil keuntungan di dalam kesempitan. "Hei, bukan itu poinnya, sayang. Saat itu Daddy juga cukup merasa kehilangan, bagaimanapun Maureen sudah menemaniku cukup lama. Tetapi seperti Tuhan memberi Daddy jalan untuk memiliki kamu, semuanya seperti skenario yang sudah dirancang. Dan asal kamu tahu, you are my greatest imagination. Kamu adalah imajinasi terhebatku, Zoe. Dengan siapapun aku bercinta, aku hanya bisa membayangkan kamu," jelaskan dengan panjang lebar. Zoya memperhatikan wajah Ken, menatap sorot mata itu dalam mencari kesungguhan. Apa Zoya harus bersyukur? Sebuah pertanyaan yang berasal dari hatinya. Mendengar itu, membuat Ken cukup sadar diri. Dia mengulum senyum, tapi dia ingin jujur. Dengan Zoya, dia bisa merasakan sentuhan yang berbeda. "No, tapi Daddy hanya ingin kamu tahu, selain kamu, Daddy benar-benar tidak ingin yang lainnya." Everything is all about you, Zoya. Kap. Hari berikutnya Zoya berangkat kuliah seperti biasa. Namun, entah kenapa kali ini ada rasa canggung di antara Zoya dan Raga. Dia ingat semalam, saat Imelda menentang bahwa Raga tidak mungkin menyukai gadis seperti dirinya. Jujur saja, hal itu membuat harga dirinya tercabik-cabik, dan hatinya pun ikut merasakan sakit. Meski dia sudah sering mendapat cacian seperti itu, tetapi penolakan kali ini jauh lebih mendalam. Dia seperti sampah kotor yang terbuang. Wajib dijauhi, dan tidak boleh dipungut. Raga bisa merasakan itu, dia segera berlari mensejajarkan diri dengan langkah Zoya yang akan masuk ke dalam kelas. Namun, gadis itu memilih tak peduli, dia menganggap Raga tidak ada di sampingnya. Memang sepertinya dia harus menjauhi pemuda itu, atau dia akan mendapat masalah yang lebih besar. "Zoe," panggil Raga sambil mencekal pergelangan tangan gadis itu, merasa diacuhkan membuat Raga tak enak hati. Zoya memutar pergelangan tangannya, agar terlepas dari cekalan Raga. "Lepasin aku, Ga," ujar Zoya karena Raga justru semakin menggenggam erat. Pemuda itu menggeleng. "Nggak mau, aku mau minta maaf, Zoe. Soal semalam, aku benar-benar minta maaf atas nama Mama Yah." Mendengar itu, Zoya tersenyum getir. "Nggak ada yang salah dari ucapan mama kamu, karena memang sebaiknya kita mulai jaga jarak. Jauhi aku, Ga." "Zoe." "Ga, aku nggak mau masuk dalam lingkungan yang gak nerima aku. Kalau kamu nggak jauhi aku yang bakal jauhi kamu." "Nggak mau. Aku nggak mau kamu jauhin aku, atau aku jauhin kamu. Aku mau kita tetap sama-sama. Dari awal, aku yang selalu ada buat kamu, Zoe. Apa kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain?" "Maksud kamu?" "Aku nggak ngerti." Zoya mengernyitkan dahinya, benar-benar tak mengerti dengan teka-teki yang Raga berikan. "Zoe, aku suka sama kamu, bahkan tanpa alasan." "Aku suka kamu yang apa adanya," ungkap Raga, dia tidak bisa memendam rasa ini lebih lama lagi. Mendengar itu, bukannya senang Zoya justru menggeleng kecil. "Jangan bercanda, itu tidak lucu sama sekali." "Aku nggak bercanda, kamu mau bukti?" Zoya menatap Raga, hingga tatapan mereka bertemu, dan tanpa diduga pemuda itu memberi kecupan kecil di bibir Zoya, membuat gadis itu membola tak percaya. Dengan gerakan refleks Zoya segera mendorong dada Raga, dan menatap tak suka.
Kamu gila. Cetusnya, lalu mulai melangkah mundur. Zoe. Panggil Raga, karena Zoya justru berlari menjauh darinya. Dia ingin mengejar gadis itu tetapi dering dalam ponselnya membuat dia urung. Mama. Raga mendesah frustasi, kenapa jadi rumit seperti ini? Tidak ayah angkat Zoya, tidak mamanya, sama saja. Tidak mengerti perasaan anak muda. Sementara Zoya terus berlari, dia segera menyetop taksi, dan membawa tubuhnya masuk ke dalam sana. Entah mau kemana, yang penting sekarang dia tidak ingin berkuliah dan bertemu Raga. Bahkan dia mengatakan kemana saja saat sang supir bertanya. Ungkapan dan kecupan Raga barusan, membuat Zoya sangat terkejut, karena selama ini dia hanya menganggap Raga sebagai kakaknya. Dia tidak memiliki perasaan apa-apa. Semua kebaikan pemuda itu, bahkan cara Raga melindunginya, benar-benar membuat Zoya menganggap itu semua hanya sebatas perhatian sang kakak pada adiknya. Tidak lebih. Zoya memegangi bibirnya, berulang kali dia menggosoknya seolah tak ingin ada bekas bibir Raga di sana. Entah kenapa dia takut Ken kecewa, takut Ken menganggapnya sebagai wanita gampangan. Kenapa juga Raga harus cium aku? Gimana kalau Dedi tahu? Tanyanya pada diri sendiri dengan raut wajah cemas, seolah takut kedapatan berselingkuh. Rasa yang semakin mengoyak sukmanya, membuat dia percaya pada Ken, bahwa pria itu pasti akan berubah. Perjuangannya tidak akan sia-sia begitu saja. Suatu saat, Ken akan menatapnya dengan cinta yang sesungguhnya bukan nafsu semata. Hingga akhirnya, Zoya memutuskan untuk datang ke perusahaan Ken, tanpa sepengetahuan pria itu. Dia akan memberikan kejutan untuk pacarnya. Mengingat Ken, entah kenapa membuat kedua sudut bibir Zoya melengkung dengan sempurna. Pak, ke perusahaan Tan Group ya? Baik, Nona. Tak sampai lama Zoya sudah sampai di Tan Group, dia langsung menuju meja resepsionis dan menanyakan Ken. Wanita berponi itu membiarkan Zoya untuk naik ke ruangan tuannya, karena dia memang sudah menghafal wajah Zoya. Zoya melangkah dengan riang, bahkan dia masuk ke dalam lift dengan senyum mengembang, seolah tidak sabar bertemu dengan sang pacar. Begitu dia sampai di depan ruangan Ken, tanpa mengetuk pintu Zoya langsung melenggang masuk. Sayang. Panggilnya, lalu melangkah dengan cepat ke arah meja kebesaran Ken. Pria matang itu hanya melongo, merasa terkejut dengan kedatangan Zoya, apalagi saat gadis itu tiba-tiba duduk di pangkuannya, dan langsung menyambar bibirnya. Kangen, rengek gadis itu. Sementara di belakang sana, Ron menelan ludahnya susah payah, sambil memegangi jantungnya yang berdendang ria di dalam dada. Sungguh pasangan kejam. Bisa-bisanya melupakan jomblo yang ada di belakang mereka.